Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi ajmain. Khassa ila jami'il mu'minin wa syahidi wa salihin wa la'imati rasyidin wa fuqahatin wa jami' tafsir muhadditsin wa sanadul kutub allati ta'lamna wa biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun Tatimatun syurutul wudu'i ansyaratun wa nazmuha ba'duhum min bahri tawil biqawlihi syurutul wudu'il mar'i ansyaratun kana mu'tabatun silqai sya'ri muhadzabat bidat hadatun wa tamizun faqad nafsaha wa haidun wa daman ukasham'i murakaba wa ma'u tahuri wa i'tiqadi faridatun wa arfani kaifa ma tahqiqi mawjibun kadaka yukun waqti bikam muhabbibha bidi hadatha qaddama inda taqridi syara'u dhalika hal hadatu wal islam wal tamizu wal ma'rifatu tawurati minan najasati bil ma'i wa faqadna nifasi wa faqadna nafasi wa an takuna mar'atu tahiratun min nifasi wa faqdul haidi wa ay takuna mar'atu tahiratun min al-haidi wa faqdul bi man'i wa adamu ma yumna'u usul ma'i ila al-basharati kasyam'i wal waqsi alladhi bi dhafri wal ramsi alladhi bil 'aini wal ma'i ad-dhahur wa huwa alladhi yarfa'ul hadath wa i'tiqadul faridatu wa alla ya'taqidu bil fardi hasanatu liyumayyizil fara'idu minas sunani li alla yaltabisu hadha bi hadha wa arfani kaifa wa arfani kaifa wa an ya'rifa kaifatuhu fa yuf'alu ala wad'ahu syar'i wa tahqiqul mawjibi wa huwa wujudul hadasi falau syakin fatawadda'u ihtiyatan summa tayiqanul hadas lam yasihu wudu bitaradduhu wa qad zalat daruratu bitayqani wa dukhulul waqti huwa waqtu sholati walau nafilatan wa hadha fi wudu'i da'im wa hadas li'annahu li darurati wa la darurati qabla dhalik kama salsa bi qawlin aw madin aw wadi kama stahadatin Allah panjang ini tapi belum selesai sih tapi nggak apa-apa sedapat dulu kita sambung lagi. Tatimatun penyempurnaan. Kita udah belajar bab wudu, sekarang ya nyempurnain aja. Syurutul wudu'i asyratun. Syarat-syaratnya wudu itu 10. Sebagai kita paham kemarin, syarat itu beda sama rukun. Jadi kalau rukun sah apa tidak sholat, sah atau tidak apa rukun, ya sah atau tidak wudunya, ya lihat rukunnya terpenuhi nggak rukunnya. Kalau rukun terpenuhi berarti sah, kalau rukunnya tidak terpenuhi berarti nggak sah. Nah kalau syarat itu beda sama rukun. Kalau syarat di luar rukun, jadi boleh nggak mengerjakan rukun wudu? Ya boleh kalau sudah terpenuhi 10 syarat ini, gitu. Jadi syarat di luar rukun. Sholat nih, syaratnya harus wudu. Berarti wudu bukan rukun sholat. Syaratnya harus wudu, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Berarti wudu atau mandi. Itu syaratnya. Syaratnya harus tertutup aurat. Itu syarat. Ya sholat makan asal rukun itu ya takbir sampai salam. Itu definisi sholat. Ada rukun-rukun di situ. Kalau sunnahnya tinggal pun nggak batal sholat kita. Tapi kalau rukunnya nggak ada, misalnya Fatihah nggak dibaca, ya nggak sah sholatnya. Gitu. Nah, Fatihah ada rukunnya juga, tasdid. Kalau tasdidnya kurang aja, nggak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya nggak sah, ya nggak sah sholatnya. Hurufnya juga. Kayak suratul ladzi kita baca suratul lazi.
Iya, jadi rusak. Iya, kalau nggak sah Fatihahnya ya berarti ya sah, nggak sah juga salat. Banyak penting kita ini seorang guru Fatihah, tahiyat itu kan rukun kauli, ya kan? Jadi suatu ada rukun kauli, ada rukun i'tiqadi, ada rukun fi'li. Jadi suatu bukan perbuatan aja, ucapannya ada. Ya takbiratul ihram kan itu rukun kauli. Ya kalau rukun intikal, ya kalau misalnya apa takbir intikal, kayak habis Allahu Akbar itu yang fardu itu tuh Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar itu, nah itu rukun itu intikal namanya. Sami Allah Alhamdulillah Allah Akbar itu, nah itu sunnah. Yang fardu itu adalah takbiratul ihram. Kalau itunya nggak sah, nggak ada aja salah satu hurufnya. Allahu Akbar, nggak ada alifnya. Allah, itu nggak sah. Atau Allah dan nggak kedengeran akbarnya. Tadi jangan orang lain dia sendiri nggak denger, ya gas. Ada itu rukun kauli. Alhamdulillah dapatan biar kata ngeteh gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita belajar rukun wudu nih. Wanazmuha dan telah dinazomkan atau wanazomah dan telah membuat nazom ba'duhum oleh sebagian ulama min bahri tawili daripada bahar tawil di dalam urusan ilmu arud ini ya. Bahar itu 12 itu 16 tuh. Nah ini salah satu bahar tawil, ada bahar madid, ada bahar usari, ada bahar banyak kan, ada 12 satu. Ini bahar tawil nih yang biasa digunakan untuk anak-anak belajar, biasanya yang paling gampang tuh bahar tawil. Ya, itu biasanya wazannya itu fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun gitu. Bahar tawil itu fu'ulun mafa'ilun. Surutun wudu ilmar asrun fahakaha murattabatun fitayishi rinmu muhaddabu hudatun wa tamyizun wa faqdu nifasiha wa haidun wa dhiman'i kasam'in murakkabu gitu. Kalau fu'ulun itu penting asal tahu fu'ul mafailunnya ya bisa. Surutu wudu ilmar'i, syaratnya wudunya seseorang itu aslun ada 10, fahakaha maka di sini ya martabatun ada susunannya fitai syi'rin dalam singkatan syair muhadzab fitai syair muhadzabu ya di dalam lipatan syair yang cerdas. Pertama apa? Hudatun Islam. Nanti di bawah penjelasan huda itu maknanya Islam. Jadi wudunya orang kafir nggak sah. Ya, wudunya dia kata dia cuma konten doang lagi wudu, dia nggak sah. Karena wudu itu harus syaratnya Islam. Yang kedua tamyizun. Ya, tamyiz. Tamyiz ini sudah dewasa ya, sudah bisa membedakan ya, mana suci mana najis, itu tamyiz. Kalau orang belum tamyiz ya belum sah wudunya. Orang bego gitu, on nggak tahu mana api mana es. Ya, iya sama semuanya dianggap dia, itu belum tamyiz namanya. Wafaqdu nifasiha dan tidak ada nifas. Walaupun dia nifas, walaupun wudunya kayak apa cakepnya ya nggak sah. Kenapa? Tidak memenuhi persyaratan. Karena kalau orang wudu itu harus bersih daripada nifas, wahaidin dan haid. Wadhiman'in dan juga tidak ada yang bisa mencegah kasam'in seperti lilin, gemuk, minyak, ya, sisik ikan itu kan mencegah masuknya air ke tempat wudhu. Iya, sam'in. Cuman kalau daki boleh daki. Namanya daki bertemu sama kulit atau saudara, iya nggak? Itu Daki kelamaan boleh. Udah dianggap kulit udah. Ya persaudaraan kita bagikan daki dan kulit ya nggak bisa dipisahkan. Karena misalnya sakit,
kulit, kopet kulit, murokabun yang bertumpuk. Wa ma'un tahurin, dan juga harus dengan air yang suci. Wa i'tiqadun faridah, dan juga i'tiqad ini yang fardu. Jadi wudu itu sahnya sama orang yang pernah ngaji wudu. Itu syaratnya. Ya. Kenapa? Karena orang yang pernah ngaji pasti tidak beriktikad mana yang fardu itu sunnah, yang sunnah jadi fardu. Gitu. Kalau orang gagal ngaji, makanya kasih tahu tuh teman-teman yang sholat, lu tahu nggak ilmu wudunya? Karena salah satu syarat wudu itu harus tahu ilmunya, jangan sekedar ikut-ikutan. Iya. Belajar wudunya dari apa? Dari lembaran TK, orang gambar wudu. Jadi dianggap kuping itu wajib. Ya. Oh, rukun gitu. Ya, harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Nggak sah, nggak pakai ilmu nggak sah. Ini yang orang jalan kupas ini. Ya, orang anggap nggak perlu ngaji, penting dulu sholat. Ya, dia nggak tahu, nggak sah sholat itu kalau nggak ada ilmunya. Ya, ini syarat ini. Wa irfan, dan pengetahuan kaifa, caranya. Lo harus tahu caranya. Bagaimana cara basuh kuping, ya, muka, kepala, bagaimana. Ini kan ada orang mandi kan apa, wudu sampai cipruk ke rambutnya, sampai di keran bawah. Ya karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu cara juga, cara wudu. Maat tahqiqi maujabi, dan bersama mentahqiq mana yang wajib. Karena dukhulul waktu, demikian juga masuk waktu. Tapi ini lakin khusoda, tapi ini masuk waktu itu khusus, nggak semua umum, hanya untuk orang khusus. Seperti apa? Zabidi hadatsin, itu bagi yang mempunyai hadas daim, kayak orang yang kencing melulu tuh, beser melulu, ya, itu kalau wudhu sahnya itu harus masuk waktu dulu. Kalau kita nih bisa aja ya sholat subuh dengan wudhu yang isya tadi, selagi belum batal boleh aja. Tapi kalau bagi orang yang istihadah, itu tuh orang cewek yang darah itu udah habis tapi masih ada darah keluar, itu namanya ya mustahadah. Nah itu harus masuk waktu dulu kalau dia wudhu. Gak bisa dia bisa maghrib belum batal terus sholat isya langsung aja dia sholat aja, gak bisa, harus masuk waktu lagi, wudhu lagi. Ya, hadatsin qaddama, hadasnya yang sungguh terus-terusan, enda taqarrubi, di saat mendekati waktu. Jadi gitu. Syarhun, sarahnya nih, sarahnya nazuman yang tadi. Dzalikal huda, syarahud dzalika, sarahnya al-hudatu, al-huda yang tadi kita baca tadi tuh, hudatun wa tamyizun wa faqdu nifasiha, ya, wa haidun wa dhiman'in hasam'in murakkabu. Nah itu huda itu maknanya huwal Islam. Jadi syaratnya pertama itu wudu itu sah harus Islam. Jadi nggak sah orang kafir. Jadi harus syahadat dulu. Yang kedua, wa tamyizu, harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Wa ma'rifatut toharoti, yaitu mengenal toharoh minan najasati bil ma'i, dengan menghilangkan air itu dengan menghilangkan najis dengan air. Tamyiz. Ada orang kan kena kayak cicak semua begitu, ya, bersihin aja pakai tisu. Dasar mulai kelihatan, bener wangi, bersih, cicaknya nggak ada. Itu masalahnya itu najis, harus bersih dengan air. Emang si hilang. Nah itu kan orang harus tamyiz itu. Penting asal nggak kelihatan aja udah hilang. Bocah kecil, ya, dia kata udah sunat, kencing, main bola, kencing aja, bersihin pakai daun angsana, petik. Ceboknya pakai daun angsana yang masih muda, ya nggak sah, ya. Bocah kecil begitu ya main bola, pakai kelaras pisang, nggak sah, karena kan dia bahannya apa, nggak nyerap air. Kalau pakai tisu sah, karena nyerap air. Jadi kalau kita kemana, bisa lagi ke naik kereta atau apa, mau kencing, kalau nggak ada air, ceboknya pakai tisu, itu lebih sah ketimbang
Saya pakai apa? Pintu kereta. Iya. Ke daun pintu jangan. Iya. Nggak sah itu. Atau pakai selampe. Sah. Karena dia nyerap. Nah, karena kan kalau ada batu ya pakai batu. Kalau nggak ada batu kan susah bukan tolong batu kemana-mana. Ya itu aja tisu udah sah. Coba buang air besar nggak begitu aja. Tapi ada babis ninja kita diajar kan. Nah itu syaratnya tamyiz. Yang ketiga wafaqdun nifasi, tidak adanya nifas. Nifas itu darah habis ngelahirin 40 hari. Walaupun sesar ya, dan darahnya langsung dibuang itu waktu itu. Ya kalau nggak ada darahnya ya udah sah bersih. Ini kalau masih ada darahnya, nifas. Nggak tahu kalau sesar masih ada darahnya nggak? Enggak ada ngerak itu kan. Nah, situ. Darahnya langsung dikeluarkan di situ kan ya. Ya kan itu ada. Seluruh itu loh. Iya. 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 Makanya saya nggak nanya nih, saya sama darahnya nggak ada darah nifas sebenarnya nggak ada. Hah? Nggak ada kayaknya ya. Kalau normal itu baru ya. Ya, ya. Mungkin. Nah itu jadi harus bersih daripada nifas. Wa antakuna mar'atu tahiratun minan nifas, itu maksudnya bahwasanya ada seorang wanita itu tahiratun, suci minan nifasi, daripada nifas. Nah, pertama huda Islam, tamyiz, bersih nifas. Nah yang keempat wafaqdul haidi, hilang haid, artinya tidak ada haid. Wa antakuna mar'atu tahiratun al-mar'atu tahiratan minal haidi, bahwasanya ada wanita itu suci daripada haid. Wa faqdu dhiman'in, dan kehilangan sesuatu yang mencegah, bahwa ada mumayamnau, itu tidak adanya yang mencegah musul mai, oleh sampainya air ila basyarati, kepada kulit, kasyam'in, seperti lilin, wa waskhin, wasakh, kotoran, alladhi bidhafar, yang ada di kuku, namanya apa? Tai kuku. Wa ramsun, ramsun itu alladhi bil aini, yaitu yang ada di mata, belek, rebek, apalagi namanya, belek, rebek, apa lagi, jelek, apa aja yang ekek ke belakangnya. Nah itu gitu ya. Jadi kalau kita wudhu itu, kalau basuh muka itu ya begini tuh, gitu atau gini ya, dari belakang nih ke depan, jangan dibalik begini. Biasanya kalau dibalik begini mata kita jadi apa, jadi kena tangan. Kalau begini tuh bisa rapet gitu. Cara yang begitu, karena kan ini aja kalau nggak kena air kan ini kategori zahir. Biasanya tuh yang tidur siang yang ada belekan, yang tidur malam nggak ada biasanya. Kalau tidurnya siang, tidur malam berkurang, ya belekan. Biasanya berpengaruh daripada pencahayaan matahari. Belek. Makanya Nabi itu kan bagusnya apa? Sunahnya itu kalau pakai celak mata itu malam mau tidur. Ya, mau tidur tuh pakai celak mata. Kanan 2, kiri 3. 3 golesan seret. Itu sunnah. Yang dari batu itu yang lurus tuh. Kalau di Arab itu celak matanya batu lurus itu. Jadi kalau kita pakai itu perih. Awalnya doang, tapi besoknya enggak. Apa entarnya udah enggak. Pertama doang tuh. Jadi nggak ada belek, bersih, mata bersih. Jadi putihnya mata itu jadi kelihatan. Kalau kita nggak pernah pakai gituan, ya, itu mata jadi kuning-kuning putihnya itu. Betul. Batu celak mata, sifat mata tuh orang haji biasanya itu. Ya, orang haji biasanya bawa itu. Dan batu gelas itu. Itu sunnah.
Cuman di kita kadang-kadang kalau ada cowok pakai gituan, iya, ngondek sangat ngondek. Iya, laki-laki tulang lunak sebenarnya. Iya, padahal itu bagus sunah celak mata, bukan yang kayak perempuan tuh yang pakai alis itu, yang pakai pensil itu, bukan. Emang ada itu. Itu saya pernah pakai itu kalau malam, terus malam pakai. Nah itu pagi itu udah langsung keluar tuh kotoran semua. Bubuk kita lupa. Kayak bubuk ya. Orang Sunah. mata. Sifat mata namanya ya. Nah kalau bahasa Arabnya iktihal itu min sunnah ya, termasuk sunnah itu iktihal itu. Sunnah ya. Jadi matanya tajam, bersih. Apalagi sekarang ya, anak-anak yang kita yang sering lihat HP itu, itu cakep itu sebetulnya. Ya, jadi romas itu ya belekan. Rambes, oh orang Jawa bilang belekan apa? Rampes, hah? Rebesen, kilon, rembes. Nah yang ke-1 Islam, 2 tamyiz, 3 bersinar nifas, 4 bersinar haid. Yang ke-5 ya hilang, tidak ada yang mencegah air masuk ke dalam kulit, ya masuk kuku itu bersih tuh, ya jangan sampai apa namanya kuku hitam itu nggak masuk karena ini bagian fardu ini. Ya kita kalau diajar banyak penting juga kaifiyah, cara wudhu itu penting. Jadi kalau kita basuh tangan tuh selain begini, pas membasuh tangan tuh ini dulu nih kena kucuran, ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Ini penghalang air masuk ke dalam yang di sini. Apalagi yang kukunya panjang itu masukin air di situ. Gitu ya. Kalau ada kesusuban aja, kesusuban harus dibuang dulu. Kalau misalnya kita main gemuk dengan air yang kalis tuh, oli apa, ya bersihin dulu minyak, bersihin dulu. Karena kalis air nggak masuk. Iya, jadi harus bersih dulu itu. Kenapa? Karena ini termasuk anggota wudhu. Kalau misalnya minyak di leher sih nggak apa-apa. Ya, karena kan kita masuk anggota wudhu. Sisik ikan kadang-kadang tuh betul-betul nggak masuk itu. Nempel ya. Kita nggak sadar ya. Ini masih oke. Lilin ya. Getah kadang-kadang juga nggak masuk air. Ya. Terus selanjutnya wa ma'ut tahur, air yang suci. Kita harus kenal air suci mensucikan. Bahwa ladzi yarfa'ul hadasi, itu air yang untuk mengangkat hadas. Ya. Jadi ingat itu ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Air apa itu? Air mustakmal. Suci tidak bisa. Ada air yang suci tapi makruh digunakan. Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Hah? Atau hujan Air apa? hujan Air hujan suci mensucikan. Itu. Semua punya air yang dari langit, yang dari bumi, ya itu suci mensucikan. Walaupun air dari hujan itu bentuknya darah, suci mensucikan. Walaupun bentuknya darah. Karena udah waja'alna wa anzalna minas sama'i ma'an tahurun, aku turunkan dari langit air yang selagi bentuknya cairan itu bisa bakal wudhu walaupun bentuknya darah. Tapi kalau air yang turun itu bukan air, bentuknya bukan cair, pisau, tidak bisa bakal wudhu. Oh iya, beling ya, jangan pakai. Selagi bentuknya air, susukah itu ya, ataukah darahkah itu suci. Embun, suci mensucikan. Nah air yang makruh digunakan itu air apa? Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kopi. Ya, ini suci tapi tidak mensucikan, kopi itu. Suci tidak mensucikan. Nah ini air, ini saya wakafin bakal minum, katanya bakal wudhu. Tidak makruh digunakan, sama saja makruh.
Air apa lagi? Air sumurnya Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut. Itu suci, mensucikan, makruh digunakan karena nggak boleh kita gunakan air yang dikutuk seperti Ma'ul Bahrut, apa namanya, Al-Bi'rul Bahrut, sumur Bahrut yang ada di Hadramut tuh, ya itu makruh kita gunakan. Termasuk air suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk ibadah, air Zam-Zam. Kita Zam-Zam nggak boleh kalau wudhu, walaupun banyak melimpah. Nah itu yang tempat wudhu, tempat cebok yang ada di Mekah itu yang banyak itu, yang air yang bergelas itu pun air Zam-Zam itu. Air laut yang disuling di Girona. Nah, air Zam-Zam itu khusus biasanya bakal minum-minum itu. Yang bakal minum ada gelasnya itu. Sekarang saya Zam-Zam udah bikin kayak gini. Buat yang nganterin. Orang bercanggih di Arab itu. Itu makruh digunakan. Ya, walaupun itu air ya, air boleh nyolong. Boleh. Makruh. Air punya tetangga kita tapi tetangga kita orang non-muslim. Nggak boleh, tapi kalau dari Indo sih lain lagi. Gitu. Itu jangan mentang-mentang mau sholat, tetangga kita orang Kristen, kerannya kita mau nyalain aja, nggak boleh itu. Walaupun bakal wudhu. Makruh. Nah kita harus tahu itu. Air musyammas, kalau dalam kita tuh air musyammas, air yang kena sinar matahari, air panas. Air musyammas. Nggak boleh, makruh. Panas, ya karena merusak kulit. Kalau dalam ilmu tibiyah, ilmu kedokteran itu ya bikin mati darah yang kena air itu, darah mati. Nah jadi kalau kita wudhu ini kan panas tuh, itu darah yang ada di kena panas tadi tuh, itu darahnya jadi mati sel-selnya, mati. Jadi darahnya mati, kagak ngalir. Nah jadi akhirnya apa? Kulitnya jadi belang-belang, abros, belang-belang merah-merah, itu merah-merah putih gimana gitu. Ya kalau orang kena penyakit apa ya belang-belang. Kena muka jadi cakep ya. Jadi toleng ya. Itu makruhnya itu karena penilaian kedokteran. Kalau makruh penilaian syariat itu ya kayak tidur habis subuh, itu makruh nilai syariat doang. Walaupun kedokteran melarang karena waktu itu bisa bikin gula. Tidur habis subuh bisa nambah, meningkatkan penyakit ke gula darah. Ya pokoknya apa yang Allah perintahkan, apa yang agama anjurkan itu lebih baik bagi kita. Nah itu air. Ya. Wa i'tiqadul fardiyati huwa alla ya'tiqa bil fardi sunnata. Nah ini syarat yang selanjutnya, i'tiqadul fardiyah, mengiktikadkan ini adalah fardu, kayak niat fardu, basuh muka fardu, itu harus tahu itu yang wudhu. Wah ini gue lagi ngejalan fardu nih. Wah ini pas ngandung kuping sunnah nih, pas lagi basuh hidung sunnah nih, kumur-kumur sunnah nih, harus tahu itu. Itu saya katakan orang yang wudhu nggak tahu ilmunya nggak sah wudhunya. Gitu aja udah. Ya, gampang begitu. Iya. Biar kata kerjaannya bener. Ya kalau agama itu sebetulnya bukan masalah kerjaan loh. Yang penting masalah hati sama pengetahuannya, ilmunya, i'tiqad sama ilmunya. Jadi nggak mesti apa yang kita kerjakan itu bakal jadi bagus. Karena ada hadis Nabi begini ya, mazal abdu ya qiyamul lail faghalaba alaihi naum ya falahu ajruhu min salatihi wa naumu shadaqatan. Tidak senantiasa seorang hamba melaksanakan qiyamul lail, nah jika dia dikuasai oleh rasa kantuknya dan dia tertidur, maka pahala sholatnya tetap dapat dan tidurnya menjadikan sodako. Jadi artinya apa dari hadis itu? Dia sholat nggak? Nggak sholat, dapat pahala? Sholat. Nah artinya apa? Untuk dapetin pahala bukan berarti mesti sholat, nggak mesti masih. Tapi yang dihitung sama Allah, dia memang rencananya mau sholat, tapi tidur nguasain dia. Dia nggak bisa berdaya, dia ketiduran, dia sholat malam harinya. Nah jadi pahala sholatnya tetap dapat, tidurnya dihitung sodako. Nah enak banget. Jadi artinya apa? Di saat itu nilainya bukan di kerjaan. Apa nilainya di mana? Nah, di hati. Nah begitupun ini wudhu. Wudhunya bukan nilainya, nilainya pengetahuan kita tentang ilmu wudhu.
Gitu. Silakan antum wudhu sampai bersih, kaki sampai putih, muka sampai heran, silakan. Nggak ada ilmunya percuma. Gitu. Ini begitu aja dah. Hah? Ya udah sampai situ dulu dah. Kejem nih soalnya nih. Hah? Kayak orang gua wudhu, udah wudhu disalah-salahin. Ya salah lo nggak ngaji-ngaji. Dia kagak Hah? Lah iya. Allah a'lam bishawab. Nabi Malantana sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.